Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Arif, mengganggu aktivitas pembelajaran Pak Arif. Saya di sini tokoh CDP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan menindaklanjuti untuk pasca observasi yang Bapak lakukan di hari kemarin. Terima kasih pada Pak Muhammad Heri Prasetyo selaku kami yang telah membimbing sampai pada titik sekarang ini. Sekali lagi Pak Arif Laksono SPD, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bisa bergabung dengan kami untuk bisa kami mewawancarai Bapak tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan kemarin, pembelajaran geografi Pak Arif. Hari ini Pak Arif, gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sehat ya. Lebih baik dari hari kemarin Pak. Itu orang yang beruntung. Kalau sama rugi Pak kemarin. Yang pertama Pak, ngapunten kita mengalir saja pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nih Pak. Bagaimana sih Pak untuk pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin di kelas Bapak? Untuk pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 10 kemarin ya cukup mengasihkan Pak. Alhamdulillah walaupun itu hari-hari awal ya Pak dalam pembelajaran itu, tapi siswa itu antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran terutama dalam materi PS geografi. Apa yang dilakukan Pak Arif di dalam kelas tersebut Pak? Dan itu kelas berapa ya Pak? Kelas 10 IKM 8 IKM 8 ya. Jam ke berapa ya Pak? Jam ke 5-6 kalau nggak salah ya? Iya. Apa yang dilakukan Bapak Pak di kelas? Jadi yang saya lakukan pertama kali terlebih dahulu yaitu istilahnya itu memancing siswa ya, memancing siswa. Pertanyaan romantik ya, seperti pertanyaan romantik itu bagaimana keadaan siswa dalam pembelajaran ya Pak. Itu biar siswa antusias itu siswa itu dikenalkan dulu berkaitan dengan fenomena geosfer yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya di dalam perjalanan mereka dari rumah ke sekolah, apa yang mereka temui, apa yang mereka alami. Kemudian bisa dikaitkan dengan bintang 5-nya dari dasar-dasar geografi, atau seperti ada konsep geografi, aspek, prinsip, objek studi, sama satunya ini berkaitan dengan pendekatan geografi. Artinya Pak Arif itu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan di RPP gitu. Dan ngapunten Pak Arif, dalam catatan saya selaku observer di kelas Bapak bahwa ada beberapa aspek-aspek strategi pengembangan. Artinya mungkin Bapak luput dalam pengamatan Bapak tentang bagaimana sih motivasi belajar anak, bagaimana sih tentang keseriusan anak mengikuti pembelajaran Bapak. Kira-kira Bapak melihat hal tersebut apa enggak Pak? Ada Pak, pasti ada beberapa anak yang terlihat itu kurang antusias. Gitu. Tapi dia di lain sisi dia justru malah sibuk dengan perangkat teknologi yang dibawa mereka sendiri dari rumah itu tadi. Jadi seakan itu sebenarnya itu siswa itu semuanya itu punya potensi, punya bakat, punya minat. Tapi di sisi lain juga berkaitan dengan kemajuan zaman ya Pak. Otomatis pembelajaran kita pun juga harus dirubah bagaimana caranya supaya antusias, yaitu dengan cara menghubungkan konsep teknologi di dalam pembelajaran supaya lebih antusias lagi. Jadi tidak hanya pendekatannya itu terhadap guru atau siswa saja, tapi juga teknologi pun juga masuk Pak. Jadi dalam misalnya kehidupan sehari-hari kita ketemu apa, ya silakan bisa dicari gambar-gambar yang berkaitan dengan fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Terus Pak, berarti bisa dikatakan bahwa Pak Arif akan mengembangkan strategi gitu Pak ya, strategi aspek-aspek untuk membuat bahwa pembelajaran itu lebih menarik gitu ya. Jadi semua cakupan itu masuk Pak, berdiferensiasi. Oh gitu.
kinestetik seperti itu Pak. Terus auditori Iya. kita tidak masuk semua. Kebutuhan belajar murid Pak, Iya. ada visual, ada kinestetik, dan auditori. Jadi tadi Bapak ingin mengembangkan aspek untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak ya. Kira-kira Pak Arif untuk pembelajaran yang membedakan atau diferensiasi konten, proses, dan produk itu yang Pak Arif laksanakan itu apa Pak? Misalkan, contoh misalkan Pak Arif dalam catatan saya di situ memberikan video, memberikan PPT, dan memberikan umpan balik kepada anak-anak yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan sistem video, kuis, dan sebagainya. Atau dalam prosesnya Pak Arif yang kira-kira itu menjadi sebuah pembeda dari yang lain atau diferensiasi itu apa Pak? Yang lain dari pembelajaran berdiferensi saya ya Pak, dalam pembelajaran itu diantaranya kalau misalkan kalau ada visual, misalnya siswa bisa menunjuk keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, itu yang mirip dengan keadaan di perjalanannya dari rumah ke sekolah itu apa, bisa ditunjuk. Kemudian kalau misalnya kayak kinestetik, mungkin siswa bisa mengungkapkan ya, atau bisa lewat ucapan atau gerakan. Kalau misalnya auditori mungkin bisa dengan mencari link video atau apa seperti itu. Ya siswa itu terlihat lebih antusias daripada main HP terus Pak. Itu malah bosan jadinya malah masuknya ke hal yang lain Pak, di luar dari pembelajaran tadi. Pak Arif menemui hal-hal lain itu ya Pak. Jadi siswa itu tidak lagi terpengaruh sama hal lain selain fokus pada pembelajaran. Oh gitu, prosesnya mungkin lagi. Baik Pak Arif, di sini dalam catatan kami dalam observasi bahwa ada aspek-aspek pengembangan. Kira-kira Pak Arif yang akan dikembangkan lagi itu kira-kira apa Pak? Strategi apa? Atau dari sisi aspek apanya dari pembelajaran yang Bapak telah lakukan itu Pak? Ya di samping tadi menerapkan pembelajaran seperti tadi yang saya sebutkan ya Pak, yang pembelajaran berdiferensiasi tadi, tapi di samping itu siswa juga dikenalkan ya kayak semacam pengajaran dalam prakteknya sendiri ya Pak. Jadi ada proses dan produk ya Pak. Prosesnya yaitu pembelajaran pun tidak hanya ada penyampaian materi saja, tapi juga ada ya seperti ada alat peraganya, misalnya menggambar atau apa kaitannya sama citra penginderaan jauh itu sih Pak. Itu nanti kan bisa dibuat gambar itu tadi dalam mika seperti dan sebagainya itu di media lain gitu ya, media lain. Sepertinya menarik itu Pak dari keterangan Bapak aspek yang akan dikembangkan lagi ya. Kira-kira Pak Arif untuk mengembangkan aspek ini, kira-kira Pak Arif membutuhkan dukungan apa Pak, dari sisi apa, kemudian dari kebijakan seperti apa, dari sisi sekolah, dari sisi teman sejawat. Kalau yang paling penting ya sarana prasarana Pak. Dalam geografi itu kan sangat luas sekali ya Pak cakupannya. Baik geografi fisik, sosial, sama teknik itu kan juga semuanya pasti membutuhkan alat peraga yang sebenarnya juga lebih banyak dibandingkan mata pelajaran lain. Tapi cuma kan luput dalam mungkin dari kurikulumnya atau apa. Terus sebenarnya untuk alat atau pelajaran praktek itu banyak. Apalagi supaya siswa itu biar nggak bosen. Ceramah terus. Iya, kalau ceramah kan sudah nggak efektif Pak pembelajaran sekarang. Apalagi sekarang kan sudah ada teknologi, semua siswa kan bisa searching saja udah tinggal keluar. Kira-kira Pak Arif sarana prasarana apa dalam bentuk alat atau media yang ingin Bapak minta atau sarankan dari sekolah Pak? Ya kalau misalnya berkaitan dengan dasar-dasar geografi yang paling pertama ya mungkin seberapa berkaitan dengan gambar saja. Tapi kalau kompas itu biasanya dalam praktek pembuatan ini peta pemetaan pemetaan dasar biasanya seperti itu kompas atau apa itu kertas kalkir sama rapido ya betul ya. Rapido mungkin anak juga belum familiar Pak ya, kalau Pak Arif bisa mendatangkan itu nanti itu kan juga butuh waktu yang tidak singkat juga Pak untuk mencari medianya tadi. Oh gitu. Iya. Tapi dalam pembelajarannya kelihatannya singkat Pak. Kalau misalnya alatnya makin banyak, kayaknya siswa nggak kerasa belajar. Oh gitu. Karena antusias. Ya antusias.
seolah-olah waktu itu berjalan cepat gitu ya. Tapi kalau cuma teori itu kan nanti lama Pak belajar. Tidak lama, betul Pak. Iya. Kemudian Pak Arif, untuk dukungan dari teman sejawat Pak, kira-kira apa Pak? Kalau teman sejawat itu bisa support atau mendukung, terutama dari kurikulum mungkin bisa misalnya bisa mengadakan kayak semacam pertemuan itu untuk guru-guru yang mengajar itu alat atau bahan apa saja yang diperlukan. Jadi guru itu sudah siap, alatnya sudah tersedia, daripada gurunya harus nyari lagi cuma nanti tinggal diinventarisir alat apa yang dibutuhkan. Baik Pak Arif, sudah saya catat gitu Pak ya, sebagai dokumen untuk lembar pasca observasi yang Bapak lakukan di hari-hari kemarin gitu. Kemudian Pak, sekali lagi dalam catatan saya bahwa aspek yang dikembangkan oleh Pak Arif dalam pembelajaran geografi di kelas adalah terutama pembelajaran diferensiasi ya Pak, untuk pengembangan baik itu konten, proses maupun produk. Kemudian Pak, yang lebih penting itu adalah Pak Arif meminta untuk pengembangan media sarana ya, untuk menunjang antusiasme dari siswa. Bisa didik kita yang luar biasa dari sisi teknologi dan sebagainya, dan zamannya lagi dengan model ceramah ngantuki gitu. Kalau misalkan menggunakan media-media yang membantu untuk pembelajaran, mungkin waktu akan terasa singkat Pak ya, artinya bisa memotivasi siswa. Kemudian yang terpenting lagi adalah tujuan pembelajaran tercapai. Itu Pak Arif. Terima kasih sekali Pak Arif atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti semua rencana dari strategi pengembangan Bapak akan tercapai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi.